kami dari kelompok 1 Case Based Learning 1 dari mata kuliah pengantar dasar matematika. Perkenalkan, nama saya Andres Palop dengan NIM 13146250047. Saya rekan Rendias Kusara dengan NIM 13146250111. Saya Nabila Puspasari dengan NIM 13146250088. Saya Lutula Miguel dengan NIM 13146251102. Selamat menonton. Oke, yang pertama itu aku akan menjelaskan tentang pernyataan. Pernyataan atau preposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki tepat satu nilai kebenaran, yaitu dapat bernilai benar ataupun salah. Nah, pernyataan ini tuh nggak bisa memiliki dua nilai kebenaran. Contoh dari pernyataan, yang pertama adalah matahari terbit dari arah timur. Nah, di kalimat ini tuh hanya memiliki satu nilai kebenaran saja, yaitu bernilai benar. Untuk contoh yang kedua adalah 5 dikali 7 sama dengan 12. Nah, kalimat ini juga hanya memiliki satu nilai kebenaran, yaitu bernilai salah. Selanjutnya itu ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel, sehingga kebenarannya itu belum bisa kita pastikan. Contohnya adalah 2y plus 5 sama dengan 15. Pada kalimat ini terdapat variabel, yaitu y. Jika y sama dengan 5, maka kalimat ini dapat bernilai benar. Sedangkan jika y tidak sama dengan 5, maka kalimat ini bernilai salah. Lalu contoh yang kedua itu ada x adalah bilangan prima. Di kalimat ini juga terdapat variabel yaitu x. Kan kita belum tahu nih nilai x-nya itu berapa. Jadi kalimat ini termasuk ke dalam kalimat terbuka. Sebenarnya kita bisa mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat pernyataan dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu adalah dengan mengganti variabel dengan suatu konstanta. Contohnya, pada kalimat 2y plus 5 sama dengan 15, jika kita mengganti variabel y dengan angka 5, maka kita dapat menentukan nilai kebenaran dari kalimat ini. 2 dikali 5 itu kan sama dengan 10, lalu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini tuh bernilai benar. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan kuantor. Contohnya, 2y plus 5 sama dengan 15, jika kita ubah menggunakan kuantor, maka akan menjadi ada bilangan bulat y sehingga 2y plus 5 sama dengan 15. Nah, ini akan bernilai benar karena seperti yang kita ketahui, tadi kan y-nya sama dengan 5, dan 5 itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Maka dapat disimpulkan bahwa kalimat ini memiliki nilai kebenaran yaitu benar. Lalu ada pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu pernyataan dan mempunyai tepat satu nilai kebenaran, yaitu dapat bernilai benar ataupun bernilai salah. Pernyataan tunggal bisa juga disebut sebagai kalimat deklaratif, statement, ataupun preposisi. Adapun contoh dari pernyataan tunggal yaitu bulan mengitari bumi. Nah, di kalimat ini kan hanya memiliki satu pernyataan saja, dan kita bisa menentukan bahwa pernyataan ini tuh bernilai benar. Lalu contoh yang kedua adalah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Pada kalimat ini juga hanya terdiri dari satu pernyataan saja, dan kalimat ini dapat ditentukan bernilai salah. Selanjutnya ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah gabungan dua atau lebih pernyataan tunggal dengan kata hubung logika. Contohnya, sekolah ditutup atau pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, pada kalimat ini terdapat dua pernyataan, yaitu sekolah ditutup dan pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, kedua pernyataan ini dihubungkan oleh kata hubung logika, yaitu atau. Lalu contoh yang kedua, Ciwa belajar dengan rajin dan ia lulus ujian. Di kalimat ini juga terdapat dua pernyataan tunggal, yaitu Ciwa belajar dengan rajin dan ia lulus ujian. Nah, kedua pernyataan itu juga dihubungkan dengan kata hubung logika, yaitu atau. Lalu contoh yang ketiga, jika listrik padam, maka lampu akan mati. Pernyataan ini juga terdiri dari dua pernyataan, yaitu jika listrik padam dan maka lampu akan mati. Nah, kedua pernyataan ini juga dihubungkan oleh kata hubung logika, yaitu jika dan maka.
Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi yang ada pada logika matematika. Yang pertama ada negasi. Jadi, negasi merupakan pernyataan yang bernilai salah apabila pernyataan awalnya benar, atau pernyataan yang bernilai benar apabila pernyataan awalnya salah. Biasanya ditandai dengan tanda strip atau tanda gelombang. Contohnya, jika R melambangkan Universitas Negeri Jakarta terletak di Jakarta Timur, maka ingkaran R adalah Universitas Negeri Jakarta tidak terletak di Jakarta Timur. Atau A melambangkan sampul buku statistika berwarna putih, maka ingkarannya adalah A adalah sampul buku statistika tidak berwarna putih. Jadi bukan berwarna hitam atau warna lainnya ya, yang artinya negasi itu bukan kebalikan. Kita bisa lihat tabel kebenarannya. Ya, ini dia tabel kebenaran negasi. Jika pernyataan awal atau P atau yang pertama itu benar, maka negasi P itu salah. Tapi kalau dinegasikan lagi, itu jadi benar. Karena negasi dikali negasi atau jika negasi bertemu negasi akan hasilnya benar. Atau P itu bernilai salah, maka negasinya itu bernilai benar. Jika dinegasikan lagi akan bernilai salah. Seperti itu. Baik, yang kedua ada konjungsi. Nah, kalau konjungsi ini adalah pernyataan majemuk, berarti lebih dari satu yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai dan atau biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Contohnya, 13 merupakan bilangan ganjil dan juga prima. Nah, itu kan sebenarnya ada dua kalimat. 13 merupakan bilangan ganjil dan 13 merupakan bilangan prima, tapi bisa digabungkan menggunakan konsep konjungsi ini. Jadi 13 merupakan bilangan ganjil dan prima. Atau Cibubur berada di perbatasan daerah Jakarta Timur, Cibubur berada di perbatasan daerah Jawa Barat. Nah, menggunakan konsep konjungsi lagi, kita bisa menggabungkan menggunakan kata dan. Jadi Cibubur berada di perbatasan daerah Jakarta Timur dan Jawa Barat. Kita bisa lihat di tabel kebenaran konjungsi ini. Misal jika P atau pernyataan pertama itu benar, Q atau pernyataan kedua itu benar, maka P dan Q benar. Tapi jika pernyataan P benar, Q salah, itu salah. P salah, Q benar, itu salah. P salah, Q salah, itu lebih salah lagi. Jadi semuanya harus bernilai benar, karena menggunakan kata dan, artinya satu kesatuan. Misal, UNJ terletak di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. UNJ memang betul terletak di Jakarta Timur, tapi UNJ tidak terletak di Jakarta Selatan. Jadi, pernyataan P dan Q-nya tetap salah, karena salah satu ada yang salah. Atau, 13 merupakan bilangan prima dan genap. 13 memang merupakan bilangan prima, tapi 13 bukan merupakan bilangan genap. Jadi, pernyataan konjungsi tersebut tetap bernilai salah. Jadi, semuanya harus benar. Seperti itu. Baik, operasi yang ketiga ada disjungsi. Jadi, disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai atau. Nah, biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini atau V. Kalau tadi konjungsi itu dan, tapi kalau disjungsi itu menggunakan atau. Contohnya, air adalah benda cair atau es adalah air yang mendidih. Air memang betul benda cair, tapi es tidak merupakan air yang mendidih. Tapi karena memakai atau itu tetap benar, karena salah satunya benar dan dia juga bukan satu kesatuan, berbeda dengan penggunaan dan tadi. Kalau air adalah benda cair dan es adalah air mendidih, itu salah. Atau UNJ berada di Jakarta Utara atau UNJ berada di Jakarta Timur. Utaranya salah, tapi timurnya benar. Ini tetap bernilai benar, karena dia juga menggunakan atau. Jadi lebih ke pilihan. A itu salah, B itu benar. Kita bisa lihat di tabel konjungsinya. Tabel kebenaran disjungsinya. Baik, di sini ada tabel kebenaran disjungsinya. Yang pertama, P itu benar, Q itu benar, maka P atau Q pasti benar. Tapi kalau P benar, Q salah, P atau Q itu tetap benar, berbeda dengan konjungsi tadi ya, karena konjungsi itu dan kan, jadi satu kesatuan. Tapi kalau atau itu dia tidak satu kesatuan. Misal B yang tadi, UNJ itu terletak di Jakarta Timur, itu kan benar.
Atau UNJ terletak di Jakarta Selatan, itu salah. Tapi P atau Q itu tetap bisa atau tetap bernilai benar. Misal juga P-nya itu S atau salah, Q-nya itu benar, tetap bernilai benar. Tetapi kalau salah-salah semuanya itu baru salah karena nggak ada yang benar di antara dua pernyataan majemuk tersebut. Seperti itu. Nah, yang keempat ada implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggabungkan dua pernyataan tunggal tetapi memakai kata jika titik-titik maka titik-titik. Operasinya biasanya dilambangkan dengan tanda panah. Contohnya, A atau pernyataan pertama, cinta makan. B atau pernyataan kedua, cinta kenyang. Nah, kalau digabungkan atau menggunakan implikasi, jika cinta makan, maka cinta kenyang. Makan dilambangkan A dan kenyang dilambangkan B. A, tanda panah B. Itu yang dinamakan dengan implikasi. Nah, pada implikasi, jika pengikut atau pernyataan kedua bernilai benar, maka implikasi itu juga bernilai benar tanpa memperhatikan nilai kebenaran pendahulunya. Atau jika pendahulu atau pernyataan pertama itu bernilai salah, maka implikasi bernilai benar tanpa memperhatikan nilai kebenaran pengikutnya. Kita bisa langsung lihat ke tabel kebenaran implikasi. Baik, ini tabel kebenarannya. Yang pertama P. P benar, Q benar, maka P maka Q itu benar. P benar, Q salah, P maka Q itu salah. Misal, jika Ruth makan, maka Ruth tidak kenyang. Itu kan salah. Harusnya kalau makan kenyang dong, jadi P maka Q itu salah. Jika P salah, Q benar, maka itu benar. Jika P salah, Q salah, itu juga benar, karena sama-sama tidak ya. Jika Ruth tidak makan, maka Ruth tidak kenyang, itu benar. Seperti itu. Baik, sekarang kita yang ke negasi suatu implikasi. Jadi negasi suatu implikasi adalah suatu konjungsi dari pendahulu dan negasi pengikut implikasi. Maksudnya apa? Nah, misal A adalah cinta makan, B cinta kenyang, maka implikasinya kan jika cinta makan, maka cinta kenyang. Mungkin kalau kita berpikir negasinya berarti cinta tidak makan, maka cinta tidak kenyang. Tapi sebenarnya bukan, karena itu benar, itu sama aja kayak implikasi. Benar dong, cinta tidak makan, maka cinta tidak kenyang. Nah, artinya itu bukan negasi ya. Lantas, negasi implikasi itu dirumuskan dengan negasi buka kurung P maka Q, tutup kurung sama dengan P dan atau Q. Jadi, kenapa tadi di awal dibilang konjungsi? Karena P-nya itu dirubah, dijadikan P dan, baru negasi Q. Kita ke contoh ya. Nah, contohnya ya, misal jika Ruth tidak belajar, maka Ruth tidak lulus mata kuliah PDM. Itu kan sama aja kayak implikasi biasa. Karena benar, kalau nggak belajar, nggak lulus mata kuliah. A-nya itu Ruth tidak belajar, B-nya itu Ruth tidak lulus mata kuliah PDM. Maka negasinya adalah, jika Ruth tidak belajar, maka Ruth lulus mata kuliah PDM. Itu baru negasinya. Karena nggak mungkin dong kalau nggak belajar, lulus kuliah mata PDM. Jadi kita bisa tarik kesimpulan kalau misalnya negasi suatu implikasi itu bukan kebalikan semuanya, tapi salah satunya. Ruth tidak belajar, maka Ruth lulus. Kalau yang implikasi kan tidak lulus, berarti kalau negasinya Ruth lulus mata kuliah PDM. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logika berikutnya, yaitu converse. Converse adalah pembentukan implikasi baru dari implikasi pertama dengan menukarkan pendahulu dan pengikutnya. Contoh, ada pernyataan, jika Andres jatuh, maka kaki Andres sakit. Kita bisa buat converse-nya yaitu dengan menggantikan pendahulu dan pengikutnya. Menjadi, jika kaki Andres luka, maka Andres jatuh. Selanjutnya, logika berikutnya yaitu inverse. Inverse adalah pembentukan implikasi baru dari implikasi pertama dengan menegasikan pendahulu dan pengikutnya. Contoh, ada pernyataan, jika tugas PDM ini tidak selesai, maka Andres malas atau deadline-nya dipercepat. Kita bisa buat inverse-nya, jika tugas PDM ini selesai, maka Andres tidak malas dan deadline tidak dipercepat. Selanjutnya, ada kontraposisi. Kontraposisi adalah pembentukan implikasi baru jika pendahulu dan pengikutnya dari implikasi yang diketahui masing-masing dinegasikan
dan selanjutnya ditukarkan tempatnya. Contoh, ada pernyataan, jika kelas statistika berada di lantai 6, maka mahasiswa statistika menaiki lift. Kita bisa buat kontraposisinya, jika mahasiswa statistika tidak naik lift, maka kelas statistika tidak berada di lantai 6. Selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi adalah suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkat jika dan hanya jika. Contohnya, saya ada pernyataan Andres adalah rektor UNJ. Jika dan hanya jika UNJ berada di Bekasi. Pernyataan ini bernilai benar. Kenapa? Karena pernyataan ini premis awal dan pengikutnya itu bernilai salah. Jadi kita bisa melihat nih, selanjutnya ada tabel kebenarannya biimplikasi, yaitu ada P, Q, kemudian P maka Q dan Q maka P. Lalu biimplikasi itu adalah penggabungan dari P maka Q dan Q maka P. Kita bisa melihat di sini tabelnya, semuanya bernilai benar saat P dan Q-nya benar. Kemudian selanjutnya di bawahnya kita bisa melihat di sini menjadi salah karena ada kata dan. Kan ingat, dan itu dua-duanya harus benar atau dua-duanya harus salah supaya bernilai benar. Kita bisa melihat di sini, jika salah benar-benar salah akan menjadi salah karena dia tidak dua-duanya sama gitu. Selanjutnya kita bisa melihat di sini negasi biimplikasi. Negasi biimplikasi ini bukan sekedar membuat negasi dari pernyataan, misalnya tadi P maka Q dan Q maka dan Q maka P dinegasikan, tidak seperti itu, tetapi bedah dari bentuk aslinya, yaitu dari negasi P atau Q dan negasi Q atau P dibuat negasinya menjadi P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Contohnya ada contohnya dari pernyataan sebelumnya, Andres adalah rektor UNJ jika dan hanya jika UNJ berada di Bekasi. Kita bisa membuat negasi biimplikasinya dengan seperti tadi teorinya, kita buat menjadi Andres adalah rektor UNJ dan UNJ tidak berada di Bekasi, atau UNJ berada di Bekasi dan Andres bukan rektor UNJ. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan melanjutkan yang pertama adalah tautologi. Tautologi merupakan pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tunggalnya. Seperti contoh yang bisa saya tuliskan di sini, Ruth tinggal di Jakarta merupakan pernyataan yang benar. Kita misalkan dengan P. Dan Ruth tidak tinggal di Jakarta itu merupakan pernyataan yang salah dan kita anggap sebagai negasi P. Maka untuk pernyataan P atau negasi P adalah benar. Lalu contoh lainnya adalah di sini saya telah menuliskan Arkan menggunakan sepeda motor ke kampus. Ini saya misalkan dengan pernyataan P dan merupakan pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang negasinya adalah Arkan tidak menggunakan sepeda motor ke kampus. Saya anggap sebagai negasi P dan ini merupakan pernyataan yang salah. Dan untuk pernyataan yang terakhir adalah Arkan sampai tepat waktu. Saya anggap sebagai negasi Q dan ini merupakan pernyataan yang benar. Maka untuk nilai kebenaran P dan negasi P, jika P dan negasi P maka Q adalah, pertama kita harus melihat P dan negasi P-nya dulu. Karena ini merupakan konjungsi, maka satu pernyataan yang benar dengan satu pernyataan yang salah, maka itu akan menjadi pernyataan yang salah. Karena pada konjungsi, pernyataan majemuk dianggap benar apabila kedua pernyataan memang merupakan pernyataan yang dianggap benar. Lalu, untuk pernyataan jika P dan negasi P maka Q, karena kita sudah menemukan hasil pernyataan P dan negasi P adalah salah, maka jika salah, maka benar. Karena untuk pernyataan Q adalah pernyataan yang benar. Ini adalah pernyataan majemuk yang berhasil benar. Selanjutnya ada kontradiksi. Berbeda dengan tautologi tadi, kontradiksi adalah kebalikan dari tautologi, di mana kontradiksi adalah pernyataan majemuk akan selalu bernilai salah untuk setiap nilai kebenaran dari setiap pernyataan tunggalnya.
Contohnya di sini adalah kita menggunakan sama seperti contoh yang tadi, di mana Arkan menggunakan sepeda motor ke kampus itu merupakan, saya misalkan dengan P, dan itu merupakan pernyataan yang benar. Lalu Arkan tidak menggunakan sepeda motor ke kampus, itu merupakan negasi P, sekaligus juga menyatakan sebagai pernyataan yang salah. Dan yang terakhir adalah Arkan sampai ke kampus tepat waktu, merupakan, saya ibaratkan sebuah pernyataan Q dan merupakan pernyataan yang benar. Sehingga untuk pembuktian nilai kebenaran P dan Q dan negasi P, bisa kita lihat di sini, P dan Q, kita lihat Arkan menggunakan sepeda motor merupakan pernyataan yang benar, dan Arkan sampai tepat waktu juga merupakan pernyataan yang benar. Karena ini merupakan konjungsi yang dimana satu pernyataan benar dan satu pernyataan lagi juga benar, maka pernyataan majemuk tersebut bernilai benar. Lalu apabila kita gabungkan dengan negasinya, P dan Q dan negasi P, telah kita temukan P dan Q-nya tadi adalah benar, sedangkan di negasi P-nya ini adalah salah. Karena ini merupakan konjungsi, maka apabila satu pernyataan dinilai benar dan satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan majemuk tersebut bernilai salah. Kita lanjut ke kontingensi. Berbeda dengan kedua pernyataan tadi, kontingensi ini merupakan nilai yang dimana kebenarannya tetap bergantung pada setiap pernyataan majemuknya. Di sini saya telah memberikan dua contoh kasus, yang dimana ini merupakan kalimat yang sama. Jika kelasnya berkuliah luring, ini saya anggap sebagai pernyataan P, dan maka perkuliahan lebih optimal, saya misalkan dengan Q. Berbedanya, di kasus pertama, pernyataan P saya merupakan pernyataan yang benar, dan pernyataan Q merupakan pernyataan yang salah. Sedangkan pada kasus yang kedua, pernyataan P dan Q merupakan pernyataan yang benar. Bisa kita buat implikasinya di sini adalah, jika P maka Q, bisa kita lihat jika P benar, maka Q salah. Ini hasilnya salah. Karena diimplikasi satu pernyataan itu akan benar jika pernyataan setelahnya itu juga benar. Berbeda ketika kita menggunakan jika Q maka P. Jika Q-nya salah, maka P-nya itu merupakan pernyataan yang benar. Dan ini akan bernilai benar. Maka untuk bukti nilai kebenaran dari jika P maka Q dan jika Q maka P adalah salah. Karena bisa kita temukan tadi, jika P maka Q merupakan pernyataan yang salah. Dan jika Q maka P merupakan pernyataan yang benar. Karena ini merupakan konjungsi, kedua pernyataan ini harus bernilai benar apabila ingin mendapat nilai yang benar. Berbeda dengan contoh kasus yang kedua. Karena kedua pernyataan ini benar, jika P maka Q dia bernilai benar, dan jika Q maka P dia bernilai salah. Sehingga pembuktian nilai kebenarannya adalah jika P maka Q dan jika Q maka P, karena keduanya sama-sama benar dan ini merupakan konjungsi, maka nilainya bernilai benar. Kita lanjut ke ekuivalensi logis, yang dimana ini merupakan hubungan kesetaraan antara dua pernyataan atau lebih, yang dimana semua pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari komponen masing-masing. Dua pernyataan ini akan dikatakan ekuivalen jika kedua pernyataan ini sesuai dalam nilai-nilai kebenaran dalam setiap baris tabel kebenarannya. Berikut saya paparkan contohnya. Di sini kita menggunakan tiga variabel P, Q, dan R. Karena ini merupakan tiga variabel, untuk mendapatkan setiap kombinasinya, kita menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N ini merupakan memaparkan berapa banyak variabelnya. Karena ini ada tiga variabel, maka kita 2 pangkatkan 3, menghasilkan 8 kombinasi salah. Di sini kita bisa lihat ada pembuktian untuk P dan Q, lalu P dan Q, jika P dan Q, maka R. Di sini saya paparkan dalam bentuk kalimatnya. Ari merupakan pribadi yang jujur, merupakan pernyataan P. Ari merupakan anggota partai politik, merupakan pernyataan Q, dan Ari menjadi anggota dewan merupakan pernyataan R. Untuk kasus yang pertama, di sini kita bisa lihat Ari merupakan pribadi yang jujur. Ini kita anggap sebagai pernyataan yang benar, dan Ari merupakan anggota partai politik, dan ini juga kita anggap benar. Maka untuk konjungsi P dan Q bernilai benar. Selanjutnya, jika Ari merupakan pribadi yang jujur dan merupakan anggota partai politik yang kita sudah anggap benar tadi, maka Ari menjadi anggota dewan. Ini kita anggap benar. Maka untuk hasil dari
jika P dan Q maka R adalah benar. Lalu untuk contoh yang kedua, Ari merupakan pribadi yang jujur dan Ari merupakan anggota partai politik. Ini kita masih menggunakan nyataan P dan Q kita anggap benar. Maka untuk konjungsi P dan Q bernilai benar. Lalu ketika kita gabungkan dengan implikasinya, jika Ari merupakan pribadi yang jujur dan merupakan anggota partai politik, apabila ini bernilai benar, mohon maaf ini ada salah ketik, maka Ari menjadi anggota dewan. Ini bernilai salah. Jika ini bernilai benar dan ini bernilai salah, maka untuk P dan Q maka R-nya akan bernilai salah. Karena pada implikasi, jika satu pernyataan benar, maka pernyataan selanjutnya harus benar. Selanjutnya adalah prinsip dualitas, yang dimana di sini ada aturan di mana kita mensubstitusikan negasi P atau negasi Q untuk negasi P dan Q. Dan negasi P dan negasi Q bagi negasi P atau Q. Dan sebaliknya, yang dimana ini merupakan suatu ungkapan dalam pernyataan-pernyataan elementer dan negasinya yang dibentuk semata-mata dari pernyataan konjungsi dan disjungsi saja. Kita dapat memperoleh negasinya dengan mempertukarkan kedua lambang antara konjungsi dan disjungsinya sambil mengganti setiap pernyataan elementer dengan negasinya. Di sini saya berikan contoh P atau Q dan R jika dan hanya jika P atau Q dan P atau R apabila ditukarkan memiliki nilai yang sama yang menjadi P dan Q atau R jika dan hanya jika P dan Q atau P dan R. Seperti contoh yang sudah saya berikan di bawah ini, Andres merupakan peserta SNBT, saya anggap sebagai P, Andres belajar dengan giat, saya misalkan dengan Q, dan Andres lolos pilihan pertama merupakan pernyataan R. Yang dimana apabila kita masukkan ke sini, ini hasilnya akan sesuai dengan pernyataan yang dijelaskan tadi. Yang terakhir ada implikasi logis. Andaikan P dan Q merupakan dua pernyataan yang komposit yang akan dibentuk dari proposisi elementer PQR, maka ketiga syarat berikut adalah saling ekuivalen atau sama. Yang pertama, negasi P atau Q adalah suatu tautologi. Yang kedua, P dan negasi Q adalah suatu kontradiksi. Yang ketiga, jika P maka Q adalah suatu tautologi. Suatu proposisi P membawakan secara logis proposisi Q jika dan hanya jika salah satu dari ketiga syarat di atas terpenuhi. Berikut kita lihat di contohnya. Kita akan membuktikan bahwa jika P maka Q dan Q maka R, maka P maka P maka R. Dan ini merupakan suatu tautologi. Di sini saya telah memberikan contoh kalimatnya, di mana P adalah Nabila rajin menabung, Q adalah Nabila punya banyak uang, dan R Nabila bisa bersenang-senang. Bisa kita masukkan ke rumusnya di sini. Nabila rajin menabung. Jika Nabila rajin menabung, maka Nabila punya banyak uang. Jika Nabila punya banyak uang, maka Nabila akan bersenang-senang. Sehingga apabila kita membuat menjadi pernyataan jika P maka R, jika Nabila rajin menabung, maka Nabila bisa bersenang-senang. Karena tadi dari dua implikasi ini bernilai benar, maka untuk pernyataan di sini juga bernilai benar. Maka ini terbukti kalau pernyataan ini merupakan tautologi. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi kita kali ini adalah logika matematika itu dapat digunakan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Namun, kita secara tidak langsung tidak menyadari kalau setiap hari yang kita jalani itu menggunakan pemikiran logika matematika. Sekian pemaparan kelompok dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.